Shalom pendengar semua. Renungan firman hari ini terambil di dalam kitab Filemon 1 ayat 8 sampai 19. Tetapi yang menjadi ayat emas kita di ayat 17. Saya akan membacakan untuk pendengar semua. Filemon 1 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Hari ini saya akan membagikan renungan yang berjudul Cara Pandang Baru pada Seseorang. Percaya atau tidak, orang bisa berubah. Orang juga bisa berubah karena satu dan lain hal. Bisa karena keadaan yang membuatnya harus berubah, ada pula memang keinginan dirinya sendiri untuk berubah. Tetapi ada hal yang membedakan seseorang berubah karena keadaan, keinginan diri sendiri dengan orang yang berubah karena percaya kepada Tuhan. Orang yang berubah karena percaya Tuhan Yesus, ia akan diubahkan dari hari ke hari seiring dengan pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Kalau dulu kamu mengenal temanmu jahat, tapi sekarang bisa saja ia berubah menjadi orang yang baik di dalam Tuhan. Janganlah kamu memberikan cap tertentu kepada dia. Jangan mengingat-ingat temanmu itu sebagai orang yang jahat. Hidup seseorang itu bisa berubah. Penilaian buruk kita terhadap seseorang di masa lalu, kemudian dibawa sampai saat ini, dapat membuat seseorang kesal. Hal ini pun pernah saya alami. Dulu ketika awal-awal saya masuk kuliah, saya selalu dicap jelek oleh dosen saya. Ya memang dulu saya akui saya memang mahasiswa yang kurang baik. Ditambah lagi mahasiswa lainnya membuat gosip yang tidak sesuai. Jadi makinlah penilaian dosen tersebut terhadap saya semakin buruk. Beberapa tahun pun berlalu. Saya tidak sengaja dipertemukan kembali oleh dosen tersebut. Dia terkaget-kaget karena keadaan saya yang saat ini begitu baik. Bisa terus melanjutkan kuliah dan mempunyai nama baik. Dia begitu canggung ketika bertemu dengan saya. Tetapi waktu bertemu, sikapnya memang baik. Walaupun mimik mukanya membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa dihakimi karena masa lalu. Lalu saya pun berpikir dan bergumam sendiri. Orang-orang seperti ini pasti selalu ada di kehidupan kita. Orang-orang yang seperti ini juga tidak pernah move on dari masa lalu. Padahal setiap orang itu bisa berubah. Dan dalam perubahan tersebut melalui proses yang begitu berat dan panjang. Oke, sekian mengenai kisah saya. Kita balik lagi di bacaan kita hari ini. Kisah ini menceritakan kisah seorang yang bernama Filemon. Dia punya budak bernama Onesimus. Budaknya ini pernah mencuri barangnya. Tentu kejadian ini membuat Filemon marah dan membuat budaknya lari dari Filemon. Di tengah pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus. Melalui perjumpaan ini Tuhan bekerja. Onesimus pun bertobat dan menerima Yesus. Mulai dari sinilah hidupnya diubahkan. Dari peristiwa ini, Paulus meminta Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Karena Paulus kenal dan dekat dengan Filemon, akhirnya Paulus mengirimkan surat kepada Filemon. Dalam suratnya, Paulus meminta Filemon
agar memandang Onesimus dengan cara pandang yang baru. Bukan hanya itu saja, Paulus juga meminta agar Filemon menerimanya bukan lagi karena sebagai hamba, melainkan sebagai saudara seiman dan tidak lagi membahas kesalahan yang dilakukan Onesimus karena dia sudah berubah. Dari peristiwa ini, saya jadi teringat akan kasih Tuhan yang begitu mengampuni secara tuntas dan tidak mengungkit lagi dosa kita di masa lalu. Tetapi yang ada di hadapan Tuhan ialah kita sebagai manusia baru. Jadi, bukankah kita harus mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain terhadap kita, sama seperti Kristus mengampuni kita? Ingat, marilah kita belajar untuk tidak mengungkit kesalahan orang lain di masa lalu. Ampunilah mereka yang menyakitimu, lupakanlah kesalahannya, dan milikilah cara pandang yang baru terhadap seseorang. Tuhan memberkati kita semua.